Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Azhari, NIM T 2018-1102. Di sini saya akan menyampaikan review paper terkait dengan heresi dan penyesatan. Nah, paper yang saya review ini adalah berjudul Faktor Psikologis dan Sosiologis Kemunculan Aliran Sesat, Aliran Qur'aniyah di Jawa Barat. Nah, mengenai link bisa dilihat di bawah deskripsi. Kemudian paper ini terakreditasi di Sinta akreditasi S2. Penulis dari paper ini adalah Dede Syarif dan Muhammad Fahrur Roji, dan penerbitnya adalah At-Tahrir volume 17 nomor 1 tahun 2017. Nah, yang melatar belakangi paper ini adalah berbagai banyaknya aliran yang tumbuh di Indonesia ini, yang kemudian secara tidak langsung pasti menjadikan persoalan tersendiri atau problem tersendiri di masyarakat. Nah, sebagaimana yang terjadi di wilayah Bandung ini, yaitu terdapat aliran yang bernama Qur'aniyah. Nah, penulis berpendapat bahwa setiap munculnya aliran itu berkaitan dengan atau setidaknya melibatkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, yang menjadi menarik menurut penulis dari kasus ini adalah bahwa pemimpin dari aliran ini sebenarnya mereka itu sudah, atau beliau itu sudah diakui di masyarakat. Pemimpinnya ini sudah diakui di masyarakat, bahkan ditokohkan. Bahkan dalam ranah agama sekalipun itu ditokohkan. Ini yang menjadi menarik sebenarnya. Kemudian rumus masalahnya adalah bahwa setiap kasus keagamaan pasti melibatkan setidaknya dua faktor, yaitu faktor sosioekonomi dan faktor sosiologis. Nah, sehingga dalam kasus ini penulis ingin membuat atau gambaran tentang sebuah fenomena, sehingga fokus penelitian adalah lebih bagaimana menjadikan analisis kasus ini yang akhirnya instrumen-instrumen tersebut bisa digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang bisa saja muncul di tempat lain, seperti itu. Kemudian pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian teori dalam kasus ini adalah teori yang digunakan oleh penulis adalah kasus ini menggunakan teori Robert H. Tolles, di mana di situ beliau menyampaikan atau menyontohkan bahwa bagaimana seorang hipnotis itu mempengaruhi seseorang dengan persepsi yang diciptakan seseorang. Nah, seseorang yang terhipnotis atau mendapat sugesti itu bisa dengan mudah percaya terhadap hal atau sesuatu peristiwa yang disampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian temuannya adalah sugesti atau hipnotis ini memang bisa merubah persepsi seseorang terhadap suatu hal, namun tidak untuk membuat orang yakin, tidak sampai ke tingkat keyakinan. Dan ketika ingin menuju ke tingkat keyakinan, ada tahap-tahap tertentu yang harus dituju. Nah, kemudian dalam jurnal ini penulis menunjukkan bahwa penyebaran yang dilakukan oleh Al-Qur'an itu memang berdasarkan dengan sugesti atau hipnotis, seperti itu. Sugesti atau hipnotis itu digunakan untuk menggugah persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa. Nah, bentuk sugesti dan hipnotis itu bermacam-macam, dibagi menjadi bermacam-macam tergantung bagaimana orang itu melakukannya. Setiap orang berbeda, trik dan caranya berbeda. Kemudian kritik terhadap analisis data. Analisis data yang digunakan sebenarnya sudah cukup, namun ada beberapa yang masih kurang, sebagaimana tidak dianalisis dengan menggunakan pendekatan Freud dalam terhadap kepribadian. Nah, kemudian yang kami sarankan terhadap jurnal ini adalah menggunakan teori pendekatan Freud itu tadi, pendekatan Freud terhadap kepribadian. Yakni poin A yang pertama adalah perbuatan dan perasaan dapat ditentukan oleh motivasi yang tidak disadari. Sehingga kenapa ini? Karena menurut cerita dalam jurnalnya itu teori ini sebenarnya bisa dimasukkan. Kemudian yang B adalah proses psikis dan adalah ketat untuk ditentukan. Kemudian yang terakhir yang C adalah bahwa motivasi yang menggerakkan kita adalah kekuatan emosional. Jadi teori-teori ini dapat dimasukkan dalam analisis jurnalnya, bahwa memang ada campur tangan dari emosi yang mempengaruhi
pergerakan dari imam aliran tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.